Assalamualaikum. Kemarin kita udah ulas ya betapa tubuh kita bisa salah sangka atas upaya fasting kita. Selagi kita fasting, dia sangka itu situasi kelaparan sehingga ada kecenderungan untuk bereaksi destruktif. Nah, sekarang kita akan obrolin risiko yang agak lain ya, yaitu manakala tubuh kita salah sangka di penghujung fasting kita. Ini salah sangkanya kayak apa sih? Dalam mengantisipasi ilustrasinya kayak si Udin jualan beras lah ya. Takolannya dapet gitu ya. Sehari-hari dia beleng-beleng nyemir aja tuh. Dia nyetok 1 ton aja cukup. Karena rata-rata misalnya harian yang beli paling ngabisin 200-an karung. Kalau pas rame bisa mendekati 0,5 ton. Kalau pas sepi ya nggak sampai ngabisin 200 karung. Makin gembira lagi tuh si Udin kalau yang beli ya si kembang desa yang lesung bibitnya mempesona. Cengar-cengirnya kadang-kadang jadi nggak jelas tuh. Nah, tapi kalau selepas tahun baru tiba-tiba saat berkan datang, rombongan transmigran bedol desa ke situ yang butuh beras semua, 2.000 keluarga, ya, kewalahan Udin. Apalagi terus pembelinya jadi anarki karena banyak yang ketakutan nggak kebagian beras. Saya sekilo, saya seperempat, saya 1 kuintal. Beli berasnya bu, yang 1 kuintal berat badan saya. Desik, 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 gubrak. Tadinya keren perlente ujungnya menghadapi the power of emak-emak. Udin bisa jadi rombeng compang-camping. Walah, ini compang-campingnya kok kayak gambaran kemarin ya. Gak apa-apa lah ya. Intinya tubuh kita juga kayak gitu. Antisipasi, adaptasi, menyesuaikan sama pola-pola yang dihadapi, bisa meleset kalau tiba-tiba ada pendadakan. Kalau pas makan melulu gitu ya, insulin dan enzim-enzim kan ya siapin tuh untuk menghadapi asupan seperti biasanya. Begitupun kalau di bawah fasting, fasting, setelahnya pun akan menyesuaikan. Karena itu ya, fasting yang terbaik kalau mengikuti suatu pola yang baku. Misalnya nih, kalau yang muslim ya ikutin aja sesuai syariah. Atau kalau yang fasting kesehatan, mengikuti model 16-8 yang baku. Atau gimana gitu. Dengan terpola seperti itu, di ujungnya tubuh kita itu akan siap-siap. Begitu beduk maghrib gitu ya, enzim-enzim bermunculan. Hormon pun menyesuaikan. Bahkan nggak cuma hormon terkait pencernaan, hormon kebahagiaan endorfin pun terus melimpah dan itu melipat gandakan healing. Nah, memang sih demi mendobrak stagnasi atau untuk keperluan unlearning, sesekali itu pola puasa butuh diubah atau diacak. Tapi pengacakan yang seperti itu sekali lagi ya cukup dilakukan sesekali saja, bukan terus-terusan. Tubuh kita itu ya dari sononya senang mengikuti keteraturan, mengikuti suatu ritme yang baku. Untuk 24 jam ada ritme sirkadian namanya, ritme biologis kita. Dan dari waktu ke waktu, ritme biologis ini mengikuti pola kebiasaan gaya hidup kita. Kalau kita mengabaikan fakta ini, bukan sekedar nggak optimal, pada kondisi tertentu bisa muncul kondisi bahaya maut. Contoh nih, muslim puasa Ramadan aja, setelah beberapa hari kan itu tubuh udah mengantisipasi. Menjelang hari gelap gitu ya, bentar lagi ada asupan makanan, ya tuh siap-siap. Tapi tetap aja dia nggak tahu porsinya bakalan segimana. Nah, kalau tiba-tiba di dada porsi jumbo nggak karuan, atau ada makanan ekstrim tertentu yang susah dicerna, beneran risikonya bisa taruhan nyawa. Beberapa kali itu saya lihat sendiri ya, orang masuk rumah sakit, operasi potong usus. Widih, gara-gara buka puasa yang di luar kebiasaan yang bisa diantisipasi oleh tubuhnya. Yang lumayan terkenal dulu pernah kita bikin tuh videonya. Alkisah ya, sekian tahun lalu ada seorang stuntman Inggris gitu, puasa 72 jam. Kerek tuh di jam berkaca di dekat jembatan ikonik Sungai Thames. Pas melampaui jam ke-72, wah, sukses. Semua orang tepuk tangan dan dia pun lalu dijamu makan enak. Nah, dasar belum tahu ilmunya ya waktu itu, dia pun terus disuguhi daging steak porsi terbesar. Dan ujungnya apa coba? Jungkel tepar lah dia. Masuk rumah sakit, opname 2 mingguan, dan sempat kondisinya kritis. Karena ya, daging steak bro, bukan habis puasa aja. Nggak semua orang itu sanggup ngabisin porsi jumbo. Kalau sekedar gula karbo itu mencernanya kan lebih gampang ya. Tapi protein lemak itu untuk dicerna optimal perlu prakondisi-prakondisi tertentu dan enzim-enzim dan seterusnya dalam jumlah memadai. Kalau terus didadak kayak gitu, di ujung extended fasting lagi, ya horor urusannya. Begitu sehari nggak dikasih makan, 2 hari, 3 hari, tubuh kita itu kan menekan produksi enzim habis-habisan ya. Kantong pencernaan pun bahkan menyempit, mengecil. Hari keempat, apa udah mau makan lagi atau lanjut puasa, dia kan nggak tahu. Jadi, demi mengirit sumber daya, produksi enzim pun tetap aja ditekan habis.
Nah, kalau lagi seperti itu terus didadak, dengan kemunculan daging steak porsi makanan singa, astagfirullah. Untung ya waktu itu sang stuntman Inggris selamat. Andaikan bablas, yaitu semula dia dapat tepuk tangan, ujungnya keluarganya yang dapat bunga duka cita, innalillahi. Hikmahnya di sini, buat para penggiat fasting ya, cermatilah penghujung puasa kalian. Dr. David Sinclair juga menasihatkan begitu, Dr. Justin Fung, Dr. Mindy Best, dan semua guru fasting, itu benang merah nasihatnya sama. Pas kita fasting, tubuh kita itu akan menekan produksi enzim-enzim pencernaan. Dan semakin panjang fasting kita, minimalisasi itu akan semakin intens. Walaupun Dr. Melvin bilang sel-sel tubuh kita itu cerdas, mereka nggak sejenius itu juga. Wah, kalau ngelihat gerakan kakinya nih, bentar lagi pasti buka puasa nih. Nggak bisa. Pasti buka puasanya makan kulit tunjang nih, sama nasi tamboji. Oh, tubuh kita nggak akan bisa menerka-nerka dan mengira-ngira seakurat itu. Oleh karenanya, saat di penghujung puasa, hindarilah adanya pendadakan yang ekstrim. Berilah asupan itu secara gradual. Dan semakin panjang durasi puasa kita, itu segala sesuatunya mesti semakin smooth, makin gradual. Nah, ibarat si Udin tukang beras tadi, andaikan peningkatan permintaan berasnya gradual, itu kan bakalan lebih mudah ya diantisipasi. Contoh juga nih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam buat yang Muslim. Saat buka puasa, di awal-awal yang beliau jadikan asupan seringkali cuma kurma muda rutop 2-3 bulir atau kurma matang tamar atau kadang cuma minum air saja. Makanan yang lebih beneran, full meal, itu selang beberapa lama. Bahkan ya saat waktunya full meal pun, itu yang terbaik untuk pasca puasa, dicontohkan oleh beliau porsinya yang kecil saja. Atau paling kok porsi sedang. Secara syariah seperti itu sunahnya, secara ilmiah kesimpulannya juga idem dito bukan idem iem. Fakta di jalanan ya juga menggambarkan hal itu loh. Silakan diperhatikan. Orang yang biasa buka puasanya bet langsung kebiasaan balas dendam melahap porsi jumbo, rata-rata tuh kalau diperiksa lab hasilnya bukanlah termasuk kalangan yang prima kondisinya. Coba aja ditanyain sama nakes profesional petugas-petugas lab. Nggak usah dipanjang-panjangin lagi lah ya. Mestinya ini para penonton sudah paham kenapa di kalangan pakar dan guru puasa ada nasihat seperti ini. Oke deh, terima kasih.